Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Ya, siapa nih yang baru beli mobil tapi belum beli dashcam? Nah, bisa coba ini. Ini produk dari Boots Lab dengan tipe adalah 360 dashcam G300H dengan selling point yang menarik banget, yaitu sudah built-in GPS dan ini sudah menghasilkan video yang SD. Harganya murah sih, sekitar 1 juta ya. Jadi menurut saya sih dashcam dengan harga 1 juta itu udah termurah. Ada sih murah, cuma kan ini fiturnya lumayan oke gitu ya. Kita langsung aja unboxing aja produknya, baru kita install di kendaraan ya. Nah, beberapa selling pointnya sih ini ya. Ini mulai dari hasil tangkapannya bisa sampai 1296p atau SD video. Kemudian ini wide angle-nya sampai 140 derajat ya, jadi lebar. Kemudian ini ada layar ya. Saya kira nggak ada layar, layarnya 2 inch IPS SD screen. Ada notification kalau ada orang lewat, nih built-in GPS, Google Maps, driving record, dan ada parking monitoring. Kita coba lihat. Oke, di sini tuh ada 2 box nih. Kita coba lihat yang besar dulu ya. Oh, kalau ini sih ini cara user manualnya ya. Ini ada stiker elektrostatik, jadi kalau pengen pasang tinggal tempel ini dulu, baru pasang dashcamnya. User manualnya ternyata di sini dikasih juga lap ya, buat ngelap kaca biasanya. Dan kita lihat dalamnya lagi, yang box yang ini nih, yang besar ini apa sih? Ini kelengkapannya ya. Sini tuh ada car charger. Coba lihat udah 2 colokan apa 1 colokan. Nah, hanya 1 colokan aja ya. Jadi agak susah nih kalau kita pakai nyajar handphone kita. Jadi cuma ada 1 colokan. Tapi kalau mobil yang udah lengkap colokannya biasanya aman sih. Kalau mobil saya tuh nggak ada colokan, jadi perlu itu 2 colokan. Dan ini kita dapat kabel data USB. Kita lihat seperti ini tampilannya. Ya, ini panjang ya. Dan di sini buat ngerapin kabelnya, wiring kabelnya, biar aman. Itu aja yang kita dapat. Dan ini udah kosong ya, dan hanya ada dashcamnya aja. Ini tampilan dashcamnya seperti ini. Ini menarik banget sih ya. Jadi mountingnya udah ada di sini. Tinggal dilepas, tempel ke stiker elektrostatiknya. Dan ini buat memorinya. Tampilannya seperti ini ya. Ada buat micro SD sama buat USB, karena kita nempel di kaca seperti ini. Jadi colokannya di atas. Kemudian ini ada screen-nya, layarnya ya. Nih. Kemudian di bawah ternyata ada mic-nya. Nih, ada mic-nya di bagian bawah, jadi bisa merekam suara di dalam mobil. Jadi tombol power. Ini kameranya. Ini menarik banget sih ya, besar banget kameranya ya. Kesannya besar ya, padahal ya besar cuma segini aja sih. Cuma ya biar kesan menarik itu dibesarin seperti ini. Oh, ini bisa diatur gitu ya. Ini ngaturnya gini. Tuh. Saya kira fix itu ya. Ini bisa diatur. Mau kiri, kanan, bawah, atas. Oke lah, saya mau instalasi di mobil saya. Dan proses instalasinya seperti ini. Nah, kita sudah di dalam mobil ya. Sebelum kita instalasi, kita coba lihat fitur-fiturnya dulu ya. Dan jangan lupa buat pasang micro SD-nya di bagian atas ini. Dan ini up to 128 GB ya. Jadi kalau kalian pengen pasang 128 GB masih bisa. Tapi selebihnya sih nggak bisa, karena mentoknya sih 128 GB. Ini cara coba pasang yang 32 GB jadi buat uji coba. Nah, habis itu colokin powernya ada di bagian atas ini. Nah, kalau pengen instalasi ya tinggal lepas stiker ini, nanti tempel aja. Dan ini juga bisa dibuka ternyata ya. Nih, jadi seperti ini. Buat mountingnya tampilnya seperti ini. Dan tinggal dipasang seperti ini, nanti tarik bawah. Ya, kayak gitu ya. Kita coba hidupkan unitnya dulu sebelum kita instalasi. Biar lihat fitur-fiturnya. Karena kalau udah nempel di dashcam itu agak sulit buat ngerekamnya ya, karena kalau ada sinar matahari dari atas tuh gambarnya gelap jadinya. Nih, disuruh format dulu. Ternyata ini nggak touchscreen ya, saya kira touchscreen. Ini formatnya gini, nih ya, kiri kanan. Tinggal klik OK-nya di tengah ini. Nih,
Saya kira sih touchscreen, ternyata tidak. Nah, untuk masuk ke menunya tinggal klik yang atas ini aja 2 kali, habis itu bakal masuk ke menu-menu dari Dashcam-nya. Di sini tuh ada download mobile apps. Nih ya, kalau pengen download aplikasinya. Tapi download langsung aja bisa aja sih ya, tinggal klik aja Bootstrap, nanti bakal ke download, tinggal di scan aja dan bisa digunakan. Dan habis itu di sini tuh ada basic information. Nah, ini kalau pengen connect ke wifi-nya, ini ya informasinya. Dan kita return lagi, return maksudnya, habis itu masuk ke wifi. Ini wifi-nya sudah saya hidupkan. Dan kalau ke bawah lagi tuh ada voice, nih ya, pengen voice suara dari Dashcam-nya mau yang high apa yang low, bisa dari sini juga. Kemudian di sini tuh ada video recording, jadi langsung aktif aja. Ini juga saya hidupkan. Ini kita ganti yang low aja ya, karena sedikit getaran aja udah ke-record. Dan di sini tuh ada parking monitoring, tinggal dihidupkan aja di apa, misalkan di high atau apa. Saya coba kita pilih di high. Terus ini ada turn off screen, jadi kalau kalian pas jalan pengen matikan ya matikan, atau enggak pilih 1 menit atau 30 menit dimatikan, 30 detik dimatikan bisa juga. Kemudian di sini ada default screen. Oh, ini yang depan ya, bukan pakai yang jam. Kalau pakai yang jam di jam aja kelihatan. Di sini tuh ada built-in speed, oke. Kalau bawah lagi di sini tuh ada time lapse. Dan ini bisa di disable juga. Dan di bawahnya itu ada automatic ini. Jadi bakalan mati berapa kali gitu ya. Jadi saya pilih 10 menit aja lah. Kemudian di sini ada format memori, default setting, untuk masuk ke default lagi sih ya. Kita bawah lagi. Dan ini banyak banget pengaturannya, saya kira segitu aja. Ternyata dengan harga 1 juta lebih dikit, ini ada front car start. Jadi kalau ada mobil depan jalan itu bakalan ada pedestrian, jadi kalau jalan itu bakalan dia bersuara gitu. Ada ADAS juga. Ada ADAS juga loh ya, saya kira nggak bakalan ada ADAS, ternyata ada ADAS di sini. Tinggal dikabri di setting aja, pengennya depannya atau belakangnya gimana, kita coba setting aja langsung ya. Oke, dan situ ada GPS information, jadi kalau pengen lihat informasi GPS ini juga ada GPS, sudah built-in GPS. Biasanya tuh di kelas harganya tuh agak sulit sih cari video-video seperti ini, tapi ini udah ada gitu ya, jadi lumayan lengkap ya. Nah, kalau bawah lagi sini ada version aja ya, kayak gitu. Untuk pengaturannya simple aja sih pengaturannya, nggak terlalu ribet-ribet banget. Stop recording. Nah, kalau pengen lihat untuk rekamannya ya tinggal di klik menu yang bawah ini. Start Ini recording. ada yang atas untuk menu pengaturan Dashcam-nya, yang bawah untuk masuk ke. Stop Nah, recording. ini ya bisa kelihatan playback-nya nih. Recording. Nih. Jadi kalau pengen lihat rekamannya tinggal tekan ke bawah aja, atau nggak bisa pakai smartphone gitu. Ya kayak gitu rekamannya, cuma ini hanya merekam kamera depan aja ya, kamera belakang nggak bisa ngerekam. Kalian harus beli versi yang lebih mahal yang dikit, yang harga 1.700.000 baru bisa rekam ke bawah gitu. Gitulah ya. Kita coba setting di menu handphone ya, kita coba download aplikasinya dulu. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja konekin ke smartphone ya, dengan cara download dulu aplikasi namanya Bootstrap di Play Store. Habis itu add device, add manual, habis itu pilih Dashcam, pilih Dashcam-nya tipenya adalah 360G 300H. Nah, kalau kalian pengen ada kamera belakang kayaknya yang ini ya, 360G 500H. Kita yang ini aja. Next, tinggal nunggu aja. Nih wifi-nya sudah saya, Bluetooth-nya sama wifi udah saya hidupkan ya. Nah, ini dia hasil rekaman Dashcam-nya ya, simple banget. Dan di sini tuh untuk aplikasinya hanya bisa recording yang masuk ke album kita. Ada buat foto juga. Ini belum saya setting sih ya. Terus ini ada buat lihat lokasi kita. Cuma ini harus connect wifi gitu ya. Jadi baru bisa lihat
destinasinya yang terakhir. Tapi kalau ini dipakai buat travel, palingan pas ngeliat recordnya tuh pas udah nyampe ya. Kalau pas kita di rumah nggak bisa lihat karena harus connect wifi nih, nggak ada alat tambahan lagi gitu. Start recording. Dan di sini check more ini buat lihat emergency video, terus ada log video. Ini buat hasil rekaman yang kita udah testing tadi ya. Ini juga bisa lihatnya sih. Ini tampilannya seperti ini. Smartphone, jadi bisa lihat kameranya. Hasil kameranya lumayan jernih ya. Saya impress banget nih buat hasil kameranya. Nggak nyangka nih dashcam 1,2 juta ini bisa ngasih rekaman yang bagus. Cuma sayangnya nggak ada kamera belakangnya. Kalau ada kamera belakangnya kan menarik banget gitu ya. Ya kayak gitu aja ya untuk pengaturan menunya. Menunya nggak bisa diatur dari smartphone, hanya bisa melihat rekaman aja di smartphone. Dan kita langsung aja instalasi dan uji coba di jalan ya, biar lihat hasil rekamannya gimana. Selanjutnya kita instalasi, siapkan dulu elektrostatik stikernya buat nempel ke kaca. Habis itu dibersihkan bagian yang mau ditempelkan, tinggal dibuka aja seperti ini. Habis itu kita tempel di sini. Ya, langsung nempel ya kayak gitu. Jadi gampang banget. Habis itu kita siapkan dashcamnya. Ini udah ada mountingnya ya, jadi kalau pengen lepas aja mountingnya. Nih seperti ini. Dan ini udah ada arahnya, arah ke atas ke bawah. Ini gelap kelihatannya ya. Karena ini ngerekam, kalau ngerekam kaca harus depan itu rindang baru enak rekamnya. Ini dibuka stikernya. Habis itu ditepatin, habis itu ditaruh ya. Karena ini udah ada garis-garisnya ya, tinggal taruh aja gitu. Nah ini udah kepasang. Ini saya pasangnya minggir karena tengah-tengah udah ada dashcam. Jadi buat uji coba kita pasang yang sebelah kanan gini. Oke lah, kita langsung aja masukin powernya. Dan kalau pengen ngerapiin kabelnya ya, tinggal kalian arahkan ke bagian atas aja. Jadi bawa ke dashboard aja, taruh di bagian sini. Nanti rapilah pakai alatnya. Jadi kalau pengen ngerapiin kabelnya pakai ini aja. Jadi tinggal dimasuk-masukin gini. Udah rapi lah ya. Ini saya testingnya di sini aja ya, buat uji coba aja biar kita tahu nih buat hasilnya. Biar tahu hasilnya seperti bagus gitu ya. Udah, kita langsung aja uji coba jalan. Ini adalah sampel suara mic-nya. Gimana nih suara mic-nya? Kedengeran nggak apa nggak? Masih kedengeran ya, karena ini ngomongnya juga deket, sekitar 60 cm lah ya. Dan suara mic-nya mesti terdengar jelas ya, karena ya dashcam Pedestrians in vicinity. mic ini biar enak didengarnya. Cuma ini kalau di depan kita ada Pedestrians in vicinity. ada orang sampingnya gitu, dia bakalan ada suara bahwa ada orang. Padahal kan kalau bawa sepeda motor nggak Pedestrians in jadi vicinity. setiap ada orang lewat motor tuh suaranya bunyi gitu ya. Jadi mungkin nih fitur yang wajib dinonaktifkan biar nggak ya bikin kacau lah ini. Karena suaranya terus ada suaranya gitu ya. Itu suara mic-nya mantap sih. Pedestrians in vicinity.
Nah, itu dia hasil rekaman dari dashcam Bootslap G300H. Dan menurut saya ini dashcam harga murah yang menarik buat dicoba karena dari desain ini ciamik banget, nggak kayak dashcam pada umumnya ya. Ini lekukannya itu unik gitu lah ya. Terus untuk hasil kamera ini juga lumayan, jadi jernih ya, dan bisa merekam di 140 derajat jadi luas. Kemudian ini ada LCD juga jadi bisa mantau gitu ya. Dan di sini sudah built-in GPS, kemudian ada parking monitoring, ada fitur ADAS juga di harga 1,2 juta rupiah. Kelemahannya cuma satu, nggak ada kamera belakang. Jadi kalau kenapa-napa di kamera belakang atau kenapa-napa di belakang mobil kita itu nggak bisa kita lihat. Jadi ya hanya kamera depan aja, itu aja minusnya. Oke, segitu dulu untuk video Gadget Max kali ini tentang dashcam G300H. Kalau kalian pengen beli, linknya sudah saya taruh di bawah. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi.